Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Ketemu lagi di channel Gus Muhammad. Di video ini gue ingin bahas tentang pabrik baru PT Daimler atau Mercedes-Benz yang ada di kawasan Jeddah Silicon. Seperti apa bagaimana? Silahkan kalian like dan subscribe dulu channel gue. Jadi guys, di tanggal 19 Februari 2024 kemarin bahwasanya PT Daimler PT Daimler Commercial Vehicle Manufacturing Indonesia, dia baru aja peletakan batu pertama untuk pabrik barunya di Delta Silicon. Nah, di sana dia investasi sekitar 15 miliar dengan tanah sekitar 16 atau bukan 16 sih, 14,6 hektar ya di daerah Delta Silicon, dan ya cukup besar dibandingkan pabrik lama mereka yang di Wanaherang Gunung Putri yang hanya kurang dari 6 hektar ya. Jadi ya lumayan gede. Nah, pertanyaannya, ini ada peluang buat lowongan nggak sih buat teman-teman semua atau kita lah ya, apalagi teman-teman yang baru lulus dan mungkin yang experience di manufaktur. Ya coba kita ulik, bahas sesuai yang apa gue baca dan apa yang gue riset kemarin. Oke, jadi kalau ngomongin Mercedes atau si Daimler ini, PT Daimler ini, kalian pasti bayangannya langsung mobil-mobil sedan atau mobil-mobil mewah si Mercedes ini ya. Padahal sejatinya untuk PT Daimler ini yang di Indonesia, dia sama sekali nggak bikin mobil sedannya, karena sebatas yang gue tahu untuk pembuatan mobil sedannya itu masih dipegang sama Gaya Motor ya, koreksi kalau gue salah. Nah, Gaya Motor sendiri dia ada di Sunter, dia dekat di PT Astra Diesel Motor, dia masih satu kawasan di Sunter di situ ya. Itu ada BMW juga dibikin di situ kalau nggak salah, sebatas yang gue tahu. Jadi kalau salah silahkan dikoreksi aja. Namun untuk si Mercedes ini, di PT Daimler ini yang resmi dari Mercedes, saat ini dia bikin truk guys. Truknya namanya truk Aksoy Euro 4. Truk Aksoy Euro 4 ini juga truk yang bagus. Jadi kalau kalian tahu PT Hino Motor, nah, kurang lebih seperti itu ya. PT Daimler ini dia bikin truk seperti Hino dan hanya bikin sasis dan kepalanya doang. Jadi untuk belakangnya itu masuk ke karoseri. Lu jangan bayangin truk yang seperti gede gitu ya, enggak. Karena manufacturing truk itu hanya sebatas sasis, roda, dan depannya tuh namanya apa gua? Kabin ya, kabin depan. Jadi untuk belakangnya itu masuk ke karoseri. Ya, kurang lebih seperti itu. Dan kita tahu bahwasanya pasti teman-teman pada nanya nih, ini pabrik baru ini membuka kesempatan buat ya kayak halnya Hyundai, kayak halnya Piaggio Vespa, kayak halnya beberapa pabrik-pabrik yang baru buka itu, ada kesempatan buat kita masuk nggak? Ada kesempatan buat kita join nggak? Itu seperti apa bang? Nah, kalau sebatas yang gue baca kemarin bahwasanya untuk posisi pabrik yang sekarang atau yang ada peletakan batu kemarin di Delta Silicon itu untuk menggantikan pabrik yang di Wanaherang Gunung Putri. Oh, berarti ini nggak ada lowongan dong buat kita, karena hanya pemindahan pabrik, karyawannya pun masih karyawan-karyawan lama yang di Gunung Putri pindah ke Cikarang. Ya jawabannya nggak gitu juga bang, nggak gitu juga bro, karena kalau kita lihat untuk kapasitas lebar sekarang itu dia investasi di Cikarang 14,6 hektar, sedangkan pabrik yang lamanya tuh hanya 5,6. Jadi ini hampir 3 kali lipat lebih besar dari pabrik yang lama. Kalau kita lihat lagi secara detail, berarti emang si PT Mercedes ini benar-benar ingin menggedekan untuk membesarkan bisnisnya dia, manufakturingnya dia. Otomatis kalau secara kita lihat dari lebih besar investasi dan tanahnya itu, ya otomatis dia butuh tambahan orang. Dan bisa jadi orang itu kalian, bisa jadi kita gitu loh. Namun untuk saat ini dari pihak Daimler atau DCVMI
di CVMI, dia mengatakan bahwasanya mungkin pabrik yang di Cikarang itu akan berjalan atau mungkin dalam arti berproduksi itu di tahun 2025. Jadi tidak ada kemungkinan untuk bisa produksi di tahun 2024. Nah, terus sekarang produksi di mana ya? Seperti yang gue jelasin tadi, bahwasanya PT DCVMI ini atau Mercedes-Benz ini dia memproduksi truk si Exora Euro 4 di Wanaherang Gunung Putri. Jadi memang sebelumnya dia udah punya pabrik yaitu di Gunung Putri Bogor ya. Jadi buat teman-teman yang emang kepo silakan lu cek aja. Namun nggak menutup kemungkinan bahwasannya rekrutmennya di tahun-tahun sekarang, di tahun 2024 ya. Bisa jadi mungkin ada penambahan bagian stamping atau apa, kita nggak tahu. Karena secara investasi atau di pabrik yang baru sekarang ya tadi tanah saja udah hampir 3 kali lipat dari yang sebelumnya di Wanaherang. Jadi gue juga nggak menutup kemungkinan, gue yakin juga pasti bakal buka lowongan, bakal nambah karyawan. Karena ya balik lagi, semakin gede pabriknya semakin butuh banyak tenaga kerjanya. Jadi lu siapin aja, kalian yang dipilih sama pihak Daimler atau si Mercedes ini. Jadi ya so far lu follow up aja untuk PT Daimler ini, karena ya kita tahu lah PT Daimler ini Euro company dan insya Allah tidak juga, dan juga ya lumayan buat skill atau pengalaman kerja kalian. Untuk masalah statusnya kan kita nggak tahu karena sekarang udah ada Omnibus Law, RUU Cipta Kerja, maka akan lain ceritanya. Oke? Jadi gue itu aja. Semoga emang Allah mudahkan kalian bisa gabung di sini dan semoga ada kabar lebih baru lagi, lebih baik lagi dari pihak Daimler ini atau Mercedes-Benz ini. Kalau emang ada info-info terbaru, silahkan kalian komen aja di kolom komentar dan gue terbuka ada semua feedback yang akan kalian berikan, dan gue sangat senang ada semua respon-respon yang kalian berikan. Sehat selalu, bahagia sobat semuanya. Semoga Allah jaga kita, lindungi kita, rahmati kita, dan yang pasti gue yakin di bulan ini kalian cepat dapat kerja, kalian bisa dapat kerja di tahun 2024 ini, dan semoga kalian bisa segera meninggalkan status pengangguran ini. Dan mungkin teman-teman yang mau pindah kerja, semoga Allah beri kemudahan untuk bisa dapat kerjaan baru yang lebih baik dan lebih bagus. Gue Agus Muhammad, sekali lagi gue minta maaf karena gue manusia, gue masih punya kesempatan atau masih punya potensi untuk salah ya. Jadi jangan jadiin dasar atau jadiin opini gue sebagai pacuan, karena ini hanya jaser aja, ini hanya ya semacam teman ngobrol aja, karena gue temannya orang suka ngobrol. Kalau diem di rumah tuh rasanya gak enak, jadi ya coba gue rekam diri dan coba gue discuss dengan kalian. Sehat selalu bagi sobat semuanya. Sekali lagi gue maaf, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.